Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa ibu sekalian? Jumpa lagi kita dalam mata kuliah program linear dan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, ibu lihat kalian sudah mengerjakan bagaimana cara menyusun masalah program linear ke dalam tableau simplex. Ya, sudah sampai kepada iterasi pertama. Belum iterasi pertama. Kalian baru mendaftarkan masalah program linear ke dalam tableau simplex. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah tableau simplex tersebut. Terutama kita ambil subbagian pertama yaitu tentang pola maksimumnya. Karena nanti akan berbeda dengan pola minimum ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah program linear pola maksimum dengan menggunakan tableau simplex. Seperti yang kalian ketahui bahwa metode simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lebih dari 2 variabel. Walaupun kemarin kita pakai contoh yang 2 variabel dulu, artinya supaya nanti kalian tidak bingung ke depannya. Nah, nanti kalau sudah beres, sudah oke di sini, baru kalian lanjut ke masalah yang lebih dari 2 variabel. Nah, untuk pertama, kita lihat dulu apa saja langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah simplex pola maksimum ya. Yang pertama, kalian harus isi dulu tabel simplex nilai AIJ, BI, CI, dan CJ sesuai dengan keterangan yang diberikan, baik pada fungsi kendala maupun pada fungsi tujuan. Kalau memang dia nilainya lebih kurang dari sama dengan sama dengan, maka gunakan variabel pengetat ya. Pokoknya isi tablonya secara lengkap seperti yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Lalu selanjutnya tentukan nilai ZC, nilai ZJ kurang CJ, dan nilai Z ya. Periksa apakah tabel sudah optimum. Kalau nilainya sudah lebih dari sama dengan 0 untuk nilai maksimum, maka itu dia sudah tercapai nilai maksimum. Jadi tidak usah kita lanjutkan lagi tabelnya. Tapi kalau masih ada yang nilainya negatif, artinya masih ada yang nilainya kurang dari 0, maka tabel itu belum memenuhi syarat optimum dan tableau simplexnya harus kita perbaiki. Ya. Nah, langkah-langkah perbaikan juga cukup sederhana. Yang pertama, tentukan kolom kunci. Nah, penentuan kolom kunci itu dilihat dari nilai ZJ kurang CJ. Jika fungsi tujuan maksimum, maka kolom kunci adalah kolom dengan koefisien negatif terkecil. Nah, selanjutnya tentukan baris kunci. Kalau kolom kan yang berdiri, kalau baris yang tidur. Nah, baris kunci, penentuan baris kunci dilihat dengan rasio pembagian terkecil antara nilai BI dengan nilai kolom kunci tersebut sesuai pada poin yang pertama ya. Hasil BI dibagi dengan kolom kunci itu nanti letakkan di RI. Mungkin kalau masih ada yang ingat bentuk tableau simplex kemarin ada RI di paling ujung kanan. Nah, jika nilai terkecil lebih dari 1 ya, pilih salah satu secara sembarang ya, nilai negatif pada 0 dan tidak menjadi pembagi. Kalau ada nilai negatif dan nilai 0 pada kolom kunci, itu tidak perlu dibagi dan ditempatkan pada nilai RI, cukup diabaikan saja. Nah, tentukan angka kunci. Angka kunci merupakan nilai yang terletak antara perpotongan kolom kunci dan baris kunci. Jika kolom kunci ditandai dan ditarik ke atas, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Dan jika baris kunci ditandai ke kiri, maka kita akan mendapatkan variabel yang pengetat yang keluar. Nah, jadi angka kunci menjadi angka matrik yang akan diselesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Masih ingat eliminasi Gauss-Jordan? Ya, dalam pertemuan ini kalian harus lebih mendalami, mengingat kembali tentang bagaimana menyelesaikan masalah eliminasi Gauss-Jordan. Tapi untuk lebih mudahnya, langsung saja kita masuk ke masalah simplex dan kita pelajari masalah Gauss-Jordannya nanti sekali jalan. Oke. Nah, ini soalnya. Sekelompok petani memiliki 6 hektar tanah, akan ditanami padi dan jagung. Ya. Dalam 1 kali masa tanam, tenaga kerja yang tersedia 1.590 jam per orang, artinya tidak lebih dari itu. Pupuk tidak lebih dari 480 kg, sedangkan air dan sumber daya lainnya dianggap cukup tersedia.
Diketahui untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan 12 jam per orang tenaga kerja dan 4 kg pupuk. Sedangkan untuk menghasilkan 1 kuintal jagung diperlukan 9 jam per orang tenaga kerja dan 2 kg pupuk. Kondisi tanah memungkinkan menghasilkan 20 kuintal padi per hektar atau 50 kuintal jagung per hektar. Nah, pendapatan petani dari 1 kuintal adalah 320.000, sedangkan dari 1 kuintal jagung adalah 200.000. Ini kita asumsikan jika semua hasil tanam habis terjual, ya. Nah, tentukan berapa hektar tanah yang akan ditanami padi dan berapa hektar tanah yang akan ditanami jagung agar mendapatkan penghasilan maksimum. Ya, jadi harapannya tentu kalau kita sudah berusaha, kita berharap nanti hasil tanamnya itu mendapatkan hasil yang maksimum. Makanya ditanya berapa jumlah tanam padi, berapa jumlah tanam jagung biar nggak rugi. Ya. Oke, penyelesaian. Yang pertama, kita perlu membuat masalah tersebut ke dalam bentuk tabel dulu. Supaya apa? Sebenarnya sih nggak wajib dalam bentuk tabel. Cuman ini akan lebih memudahkan kalian ketika kalian nanti membuat bentuk ketidaksamaannya. Ya. Nah, jadi ada 2 jenis yang ditanam, padi dan jagung. Ya. Yang tersedia adalah pupuk sebagai sumber tenaga kerja dan tanah. Ya. Pupuknya sudah diberikan, tenaga kerjanya ada, tanahnya yang tersedia berapa. Terus keuntungan yang ingin dicapai. Nah, untuk menanam padi, seperti soal tadi, itu pupuknya adalah 4 kilo, tenaga kerjanya 12 jam per orang, dan tanah 20 kuintal. Luas tanah 1 hektar itu bisa menghasilkan 20 kuintal. Sedangkan kalau ditanami jagung, kita hanya perlu pupuk 2 kilo, tenaga kerja cukup 9 jam per orang. Tanah yang dibutuhkan per hektar itu bisa sampai 50 kuintal. Tapi harganya lebih murah daripada kita menanam harga padi. Ya. Jadi padi itu pupuknya berat, tenaga kerjanya banyak, waktu luas penanamannya sedikit, tapi hasilnya tinggi. Sedangkan jagung pupuknya sedikit, tenaga kerjanya sedikit, yang ditanam bisa banyak, tapi juga penghasilannya juga lebih kecil. Ya. Jadi kita memilih mana di antara kedua atau bagaimana kombinasinya supaya hasilnya maksimum. Karena apa? Yang tersedia pupuk hanya 480 kilo, jam kerja hanya 1.590, dan luas tanah hanya 6.000 hektar. Jadi berapa keuntungan yang kita peroleh kalau kita mengkombinasikan kedua tanaman tersebut dan berapa kombinasinya? Sebenarnya itu yang dituju. Nah, misal kita kode untuk padi itu kita kodenya X, untuk jagung kita kodenya Y. Ya, jadi 4X tambah 2Y kurang dari sama dengan 480. Artinya tidak lebih dari 480. Paling banyak tuh 480 kilo pupuk. Nah, terus 12X tambah 9Y kurang dari sama dengan 1.590 jam. Kurang dari itu boleh, tapi lebih dari itu intinya tidak tersedia sumber tersebut. Ya, kalau ditanami 50, terbalik nih ya, 20X tambah 50Y itu sama dengan 6.000 hektar. Ini sudah dibetulinnya di sini ya. Jadi di sini disederhanakan bentuknya, ini sama-sama kita bagi 2X tambah Y kurang dari 240. Di sini kita bagi dengan 3, 4X tambah 3Y 530. Ini sudah dibetulin di sini. Di sini dibagi dengan berapa nih? 10 ya. Jadi ini kalau dibagi 10 tinggal 600, ini tinggal 5, ini tinggal 2. Nah, nilai maksimum yang ingin dicapai adalah 320.000 X ditambah 200.000 Y. Nah, inilah kenapa tabel ini sebenarnya memudahkan kita ketika membuat persamaan. Tapi tidak wajib. Kalau kalian bisa langsung loncat ke pertidaksamaannya juga oke. Ya. Nah, biasanya dalam masalah-masalah program linear, apapun bentuk soalnya, kalian tetap menjalani seperti ini saja. Cuma kalian butuh ketelitian dan butuh kesabaran. Karena penyelesaian masalah dalam program linear ini biasanya berulang-ulang, habis itu butuh ketelitian. Oke, kita lihat langkah pertama. Buat dalam bentuk umum simplex
lalu isilah pada tabel simplex. Ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Masalah maksimum melibatkan tanda kurang dari sama dengan sehingga bentuk umumnya menjadi seperti ini. Nah, ini Ibu tambah variabel pengetatnya adalah RST. Kenapa ditambah variabel pengetat? Karena ya notasi yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Nah, jadi rumusannya menjadi 2x tambah y tambah r sama dengan 240. 4x tambah 3y tambah s sama dengan 530. 2x tambah 5y tambah t sama dengan 600. Nah, fungsi tujuannya sendiri, setelah kita taruhkan x dan y, jangan lupa taruh variabel pengetat dengan koefisiennya 0. Ya, jadi 320.000x tambah 200.000y tambah 0r, 0s, dan 0t. Kalau x dan y ini biasanya disebut dengan variabel asli. Kalau RST ini disebut dengan variabel pengetat. Nah, ini dia tabel simplexnya. Ya, tabel simplex yang pertama, kita lihat ini adalah nilai maksimumnya. Ya, koefisien fungsi tujuan. Koefisien dari nilai maksimum 320x, 200y, 0r, 0s, 0t. Nah, sedangkan di sini variabel lengkap x, y, r, s, t. Di sini ada variabel pengetatnya, ada r, s, t, koefisiennya masih 0, 0, 0. Ya. Sedangkan yang kuning ini adalah nilai dari koefisien seluruh variabel pernyataan pertama. Ini pernyataan pertama. 2x tambah y tambah r. S-nya kosong, T-nya kosong. Konstantanya adalah 240. Yang ini kita lihat di sini 4x 3y s. Berarti di sini 4x 3y nilai s yang ada. Jadi yang tidak ada nilai r-nya 0, nilai t-nya 0. Sedangkan konstantanya adalah 530. Nah, selanjutnya 2x 5y 1t. 2x 5y 1t. Nilai r dan s-nya 0. Ya, ini koefisiennya 600. Nah, selanjutnya tadi katanya langkah kedua apa? Cari nilai ZJ, ZJ kurang JJ, dan nilai Z. Ya. Nah, nilai ZJ ini 0 kali 2 ditambah 0 dikali 4 ditambah 0 dikali 2. 0, 0, 0. Hasilnya masih 0. Di sini juga demikian. 0 dikali 1 tambah 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 5. Ditambahin hasilnya 0. Sini masih 0, 0, dan 0. Nah, di sini selanjutnya perintahnya adalah ZJ kurang CJ. 0 dikurangi 320. Nilainya adalah minus 320. 0 dikurangi 200. Nilainya minus 200. 0, 0, 0. Sedangkan ini 0 dikali 240, 0 dikali 530, dan 0 dikali 600. Hasilnya adalah 0. Ya, ini dia langkah kedua. Periksa keoptimuman tabel. Berdasarkan tabel simplex di atas, tabel ini belum memenuhi syarat optimum. Karena apa? Syaratnya belum memenuhi. Masih ada nilai ZJ kurang CJ yang kurang dari 0. Ya, masih ada minus 20, minus 200. Nah, dari hasil ini maka diputuskan tabel ini harus diperbaiki. Barulah kita mulai masuk ke iterasi pertama. Oke, selanjutnya kita perbaiki tablo. Ya, tablonya kita perbaiki dengan langkah berikut. Nah, langkah ketiga memperbaiki tablo. Pilih kolom kunci dengan nilai ZJ kurang CJ negatif terkecil. Ya, jadi di antara minus 320 dengan minus 200, yang paling kecil itu adalah nilai minus 320. Berarti kolom ini menjadi kolom kunci. Nah, kolom ini, kolom isi ke-1 pada nilai 1, lalu tentukan nilai RI terkecil. Nilai RI di sini sebelumnya ini belum ada nih, masih kosong. Nilai RI ini kita dapat dari nilai 240 kita bagi 2. Dapatlah nilainya 120. 530 kita bagi 4. Dapatlah nilainya 132/2. Nilai 600 dibagi 2 sama dengan 300. Nah, pilih nilai terkecil di antara nilai RI. Makanya terpilih adalah nilai 120 karena ini nilai yang paling kecil.
Dari kolom kunci dipilih kolom ini yang paling kecil, dan ini adalah baris dengan RI terkecil. Nah, perpotongan kedua ini, perpotongan antara baris dan kolom ini adalah di 2. Selanjutnya, nilai 2 ini yang akan menjadi nilai patokan ketika kita akan selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Masih ingat eliminasi Gauss-Jordan? Baik, kita ulangi sekarang secara cepat ya. Nah, ini eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah matrik yang kita dapat dari soal kita sebelumnya. 211 00 240. 211 00 240. 43 010 530. 43 010 530. 25 001 600. 25 01 001 600. Nah, baris pertama dikali setengah. Untuk apa? Karena 2 inilah yang menjadi patokan tadi kan. 2 ini menjadi patokan, maka dia harus kita jadikan 1. Selain itu, maka 4 dan 2 ini nanti harus kita jadikan 0. Ya, jadi baris pertama kita kali dengan setengah. Hasilnya ini. 1 setengah dikali 1 setengah. Ya, setengah dikali 1 setengah. 0 dikali setengah 0, 0 dikali setengah 0, 240 dikali setengah 120. Makanya ini hasil dari baris pertama. Baris kedua dan baris ketiga ditulis saja karena nggak kita apa-apain ya. Nah, selanjutnya pada kolom yang telah dijadikan 1, nilai-nilai lain pada kolom tersebut, ingat ya, kolom dijadikan 0 dengan cara berikut. Misal baris kedua dikali dengan minus 4 dan ditambah dengan baris pertama. Intinya dikali dengan lawannya. Kalau di sini plus 4 dikali dengan minus 4. Kalau di sini minus 4 dikali dengan plus 4. Supaya apa? Supaya ini menjadi 0. Kan nanti menjadi patokannya dari 2 yang sudah menjadi 1 ini. Ya. Begitu juga dengan baris ketiga. Karena di sini plus 2, maka dikali dengan lawannya, minus 2. Nah, nilai yang telah dijadikan 1 menjadi patokan untuk operasi baris yang lainnya agar tidak mengubah nilai. Ini dia kita lihat. Nih kan tadi baris pertama nih. 1 ini kita jadikan patokan. 1 Romawi artinya nih baris pertama, 2 Romawi ini baris kedua. Nah, baris pertama dikali minus 4, terus ditambah baris kedua. Kenapa dikali minus 4? Karena ini udah 1. 1 dikali minus 4 hasilnya minus 4. Tinggal kita tambah dengan 4. Min 4 tambah 4 hasilnya 0. Ya, makanya Ibu bilang kalau di sini tadi nilainya minus 4, maka kalian harus kali dengan plus 4. Kenapa? 1 dikali 4, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Bisa dipahami ya? Nah, untuk baris ketiga, baris pertama dikali minus 2 ditambah baris ketiga. Baris pertama dikali minus 2, jadinya min 2 ditambah 2. Min 2 tambah 2 hasilnya 0. Ya. Nah, untuk yang berikutnya tinggal diikuti saja. Ya, contoh lagi, misalnya nih 3 nih. Baris pertama dikali minus 4. Nih, setengah dikali minus 4 hasilnya berapa? Minus 2. Minus 2 ditambah 3. Minus 2 ditambah 3 hasilnya 1. Ya. Terus yang ini juga demikian. Setengah dikali minus 4. Ya, hasilnya minus 2. Ditambah 0. Makanya di sini dapatnya minus 2. Dan seterusnya. Begitu juga dengan baris ketiga. Ini nanti baris pertama dikali minus 4. Minus 480. Ditambah 530. Makanya tinggal 50. Ya. Ini Gauss-Jordan. Diingat kembali. Nanti kalau lupa ulang lagi video ini untuk nonton. Ini hasilnya. Ya. Nah, kalau sudah dapat hasil yang hasilnya 1, 0, 0, ya, patokan kita tadi sudah 1 dan 0, 0, baru matrik ini kita masukkan kembali ke dalam tableau simplex menjadi iterasi pertama. Nah, ini dia. Selanjutnya, nilai yang telah direvisi tadi dimasukkan kembali ke dalam tableau simplex menjadi iterasi pertama. Ini dia. Atasnya tetap sama, 320, 200. Ini X, Y, Z, variabel lengkapnya. Nah, di sini sekarang, tadi kan di sini nih patokannya. Nah, sekarang X ini, tadi ini, di sini kan R.
ST. Sekarang karena patokannya tadi di baris ini, maka nilai ini keluar dari basis masuk ke sini. Makanya di sini masuk basis. Berubahlah di sini koefisiennya menjadi 320. Mengikut ya. Ya, ingat tadi di sini R ini keluar basis digantikan oleh X yang masuk basis. Begitu juga dengan koefisiennya. Nah, sedangkan ini adalah nilai dari matriks yang kita perbaiki tadi. 1, 0, 0, setengah, 1, 4, setengah, min 2, min 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 120, 50, 360. Cari lagi ZJ-nya. Sekarang sudah ada nilai pengali. 320 kali 1, 320. Tambah 0, tambah 0. Hasilnya 320. Tidak lagi 0 seperti tadi. Ya. Nah, sekarang 320 dikali setengah. Hasilnya 160. Ditambah 0, ditambah 0, 160. Ini setengah, tambah 0, tambah 0. Setengah kali 320, 160. Di sini 0 kali 320 hasilnya masih 0. Di sini 0. Kalau nilai 0 sebenarnya nggak apa-apa, aman. Yang kita susah adalah ketika nilainya negatif. Ya. Nah, nilai ZJ kurang CJ. 320 dikurangi 320 hasilnya 0. 160 dikurangi 200 hasilnya minus 40. 160 kurang 0 hasilnya 160. 0, 0. Karena masih ada nilai yang negatif, maka ulangi lagi langkah tadi dengan nilai yang negatif tersebut. Artinya selama ZJ kurang CJ ini masih ada nilai negatif, maka tablo belum optimum. Kalau belum optimum, perbaiki lagi dengan cara tadi. Ya. Nah, isi dulu RI-nya. Ini kan sudah kita tentukan nih kolom terkecilnya, kolom kunci. Nah, sekarang 120 yang kita bagi bukan dengan 1 lagi, tapi yang kita bagi dengan setengah. 120 bagi setengah 240. 50 bagi 1 50. 360 bagi 4 90. Yang terkecil RI-nya adalah 50. Maka ini yang menjadi baris kunci. Ini kolom kunci. Nah, 1 inilah yang selanjutnya kita menjadikan dia patokan. Alhamdulillah di sini nilainya memang sudah 1. Kalau nilainya memang sudah 1, tinggal kawan-kawannya saja nanti yang kita ubah. Ya, ini dia eliminasi Gauss-nya. Kebetulan ini sudah 1, maka setengah dan 4 inilah yang selanjutnya kita jadikan 0. Ya. Lihat seperti tadi, sekarang patokannya adalah baris kedua. Karena patokannya baris kedua, ini kali dengan lawannya. Kalau di sini positif, maka pengalinya adalah negatif. Di sini positif, pengalinya adalah negatif. Seperti tadi. Ya, disinilah dituntut kalian perlu teliti. Karena yang dikali bukan cuma kolom ini, tapi juga kolom ini, kolom ini, kolom ini. Salah satu saja dari isian di sini, maka jawaban kalian juga insya Allah akan salah. Ya, nah, jadi harus teliti di sini. Nah, di sini setelah kita dapat cek lagi beberapa kali, baru nanti isi di sini. Setelah dapat sudah jadi 0, 1, 0, dia sudah jadi seperti ini. Baru matrik ini kita isikan kembali ke tablo yang baru menjadi tablo iterasi kedua. Ya, selanjutnya nilai yang telah direvisi itu menjadi tablo iterasi kedua. Ini masih 320, ini 200, ini 0, 0, 0, XYZ, XY, RST masih sama. Nah, bedanya di mana? Sekarang kan ini tadi yang menjadi kolom kunci. Y ini keluar basis, menggantikan di sini. Tadi kan sini RST. Nah, S-nya sekarang tergantikan dengan nilai Y. Dengan koefisiennya 200. Disinilah yang menjadi pembeda. Sedangkan ini adalah nilai dari matriks tadi. Oke, ini nilai konstantanya. Nilai matriks tadi kan. Nah, selanjutnya seperti tadi lagi. Cari nilai ZJ. Nah, nilai ZJ 320 kali 1, 320. Ini masih 0, 0. Ini 0, ini 0. 200 kali 1, 200. Nah, untuk yang ini 320 kali 3/2 ditambah 200 kali minus 2. Dapatnya 80. Ini juga berikutnya sama. Ini juga sama. Silakan dicari. Nah, setelah itu dikurangi ZJ kurang CJ. Nah, alhamdulillah di sini sudah nilainya
lebih dari sama dengan 0. Sehingga di sini kalau sudah tidak ada lagi yang nilainya negatif, maka tablo ini sudah maksimal. Maksimal nilainya berapa? Nilai maksimalnya kita dapatkan dari sini. Dari mana? 320 dikali 95 ditambah 200 dikali 50 ditambah 0 dikali 160. Dijumlahkan dapatlah 40.400. Bukan ini yang dijumlahkan ya, tapi hasil perkaliannya dengan CI tadi. Makanya hasilnya 40.400. Ini setelah nilainya kita sederhanakan. Kan tadi sebenarnya ini kan 320.000 nih, 30 kita potong di sini kan. Berarti di sini nanti tambah 30 ya. Nah, lihat keterangannya. Karena semua nilai ZJ kurang CJ lebih dari sama dengan 0, maka tabel sudah memenuhi syarat optimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Z maksimumnya adalah ini 40.400.000. Ini nolnya yang sudah kita potong tadi ya. Dengan nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 95, nilai Y-nya adalah 50. Artinya hasil padi kita tanam sebanyak 95 kuintal dan hasil jagung kita tanam sebanyak 50 kuintal. Nah, itulah dia tadi contoh cara menyelesaikan masalah program linier pola maksimum dengan metode simplex. Oke. Kalau ada yang merasa aduh sulit ya, banyak ya langkah-langkahnya. Sebenarnya langkahnya tidak banyak, cuma 3. Hanya saja pengulangan-pengulangan sampai nilai optimumnya tercapai. Oke. Nah, untuk satu pertemuan ke depan, Ibu akan mengecek kalian untuk mengerjakan tugas. Kalau sudah mantap, kita lanjutkan ke pola minimum. Tapi kalau belum mantap, akan Ibu ulang kembali pada materi ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.